Hey guys, welcome to Sinetri. Welcome. Oke, di video kali ini kita akan mereaction atau kayak membahas suatu trailer film yang cukup trending. Trending nomor 1 on the YouTube Indonesia. Gila. Siapa lagi kalau bukan Atos Halilintar? Siapa lagi kalau bukan yang mulia Atta Halilintar? Siap. Overall kayaknya bagus. Ah, Kita nggak tahu ini film kayak gimana, genrenya kita nggak tahu. yes. Oke, mari kita Enggak, Parkinson. Apa tuh? secara kita lihat dulu dari covernya. Oh ya, Itu gimana? covernya dulu. Cover dan judul. Siap men. Lo kan sering buat cover film, gimana kalau melihat cover? Oh, kalau ngelihat dari covernya sih kayaknya ya oke-oke aja. Mungkin dia punya selera sendiri ya. Setiap sutradara dan produser mungkin punya selera sendiri dalam desain covernya. Oke-oke aja sih. Jadi Mungkin emang gitu konsepnya. jadi overall oke lah ya, Ya, mungkin emang gitu konsepnya dia. Kita tonton aja ya, mari kita. Ya, Secara judul sih menurut gua action heroes. Action, film fantasi ya, fantasi. Fantasy. Oh, science fiction. Beda. Beda. Oh, mirip sama kayak gundala-gundala gitu kalau Nah nggak salah. iya, tapi kita nggak tahu kayak gimana. Nggak tahu, tapi kalau di fontnya kayak film Spider-Man. Nggak juga. Mirip kayak film Spider-Man. Mirip film Spider-Man. Ini Karena gue A-nya gede, A-nya gede, P-nya Iya, kecil. karena gue tuh pecinta Spider-Man dari kecil itu. Mana mirip sama Iya. Spider-Man. Langsung kita nonton trailer Ya, ya. mari kita. Langsung trailer ya. Gimana dari side dulu? Gimana maksudnya gimana? Coba jelasin dong. Enggak, gini. Suatu film superhero literally gak punya kekuatan superhero. Ya is okay. Ada juga beberapa superhero yang gak punya kekuatan. That's kayak gimana ya? Terlalu berlebihan gak sih? Apanya tuh yang berlebihan? Secara cerita dan juga secara Kenapa? Enggak, menurut gue ceritanya nggak berlebihan. Enggak, story-nya kenapa? Karena Story-nya kan story-nya masih kayak bukankah dia kesamber geledek terus jadi pahlawan kayak Gundala gitu? bukan kan? gitu. Gimana tuh? Dia awalnya kayak ya pengen jadi superhero. Terus kenapa dia harus naik ke atas gitu? Ke atas torrent. Terus gue mau jadi superhero, terus kesambar listrik. Mungkin What the fuck? mungkin biar seluruh dunia tahu kalau dia ingin jadi superhero mungkin. Maksudnya Untuk apa? For a reason kayaknya emang agak sedikit lebay gitu ya. Bener sih, bener. Alay. Agak sedikit lebay. Cuman mungkin Betul. emang konsepnya mungkin emang komedi. konsepnya mungkin biar seluruh orang tahu kalau dia pengen jadi superhero Mungkin komedi, ini action komedi. Mungkin action komedi. Tapi menurut gue nih, menurut gue tadi kan ada Yayan Ruhian tuh. Iya. Nah, adegan berantemnya mendingan banyakin Yayan Ruhian deh. Iya, soalnya kayak gimana ya? Actionnya is kayak gitulah. Kurang ya kalau ini ya. Kurang. Actionnya kayak cuman ini doang apa? Terlalu dibuat-buat banget. Bener, Terus bener. kayak nggak terlalu real gimana gitu. Aduh, kalau misalnya kayak lu lihat filmnya Spider-Man atau film yang Gundala aja deh, yang Indonesia Gundala, secara action itu Lumayan it's dapet perfect. ya, lumayan Menurut lah. gua. Pos tadi ada bagian yang pas pengen diinjak gitu loh. Yang pas bagian diinjak, yang pas mau diinjak itu bagian itu. Lah iya, yang kayak sinetron banget gitu loh. Aduh, enggak, ya ampun gimana ya. Udah. Itu ngapain kamu tadi gitu? Kayak tukang Basah. apa? Basah, lepek. Dari awal kan rambutnya begitu. Untuk apa deh ini? Ini kayak nyebutin, tahu kalau film apa superhero instan? Superhero instan apa tuh maksudnya Film Indonesia. Enggak tahu. Kayak Nggak Marvel. tahu gua. Ada. Kalau lu pernah nonton, ini kayak disuntikin terus dia jadi kuat gitu. Kayak idenya itu ya gitulah, lu tahu sendiri. Itu warna-warna tuh kayak ini Marvel. Iya. Iya sih, Spider-Man warnanya anjing. mirip Spider-Man banget sih. Ya kan? Gue bilang apa? Fontnya mirip Spider-Man. Efeknya juga nih. Tuh kayak Marvel kan? Efek Marvel. Iya, ini banget sih. Mungkin terinspirasi lah, positive Mungkin. thinking. Positive Apa-apa. thinking, mungkin terinspirasi. Pecel lele untuk apa? Udah pecel lele. Pecel lele. Oh, mungkin konsepnya kan kampung.
Betul gak sih? Entah juga ya. Konsepnya kan kampung. Celele mungkin kampung mungkin. Kan konsepnya di perkampungan, orang kampung yang mungkin tokoh masyarakat yang emang dambain di kampungnya, diharapin. Gimana dari ini ada sanggahan, singgahan. Kalau menurut gua gini, semua karya itu kan gak ada yang jelek, betul gak sih? Tergantung dari perspektif kita kan. Cuman kan kita juga nggak bisa bilang karya itu bagus, tapi kita bilang jelek. Dan karya jelek itu kita bilang bagus. Menurut gua kita menghargai perjuangan orang. Itu doang. Overall sih dari perjuangannya lah, oke lah. Kalau emang masih segini, ya udah, it's okay. Gua ngerti. Dia tuh mengangkat unsur-unsur Indonesia untuk jadi superhero. Iya, gitu. Tapi agak alay atau lebay gitu. Maksud gua kayak terlalu dilebih-lebihkan. Iya sih benar nih kalau just my opinions dari kita bahas dari segi tekniknya aja lah, dari kayak kamera, teknik pergerakannya itu karena emang itu yang bisa gue bahas. Jadi menurut gua ya sebenarnya udah oke sih ya. Udah oke untuk ukuran film komedi action udah oke. Ya, secara konsep juga ya. That's oke lah. Tapi gue juga kalau nonton trailernya juga pasti agak bingung soalnya belum nonton film fullnya. Kalau pasti nonton film fullnya pasti ngerti. Tapi ya secara trailer ya itu yang bisa gue kasih opini. Tapi kayaknya ada yang gue sayangkan ya, karena kenapa nggak di full action aja gitu? Kalau lebih keren kalau misalkan di full action, bener. Tapi ntar dulu kalau full action kayak film Gundala, tau gak? Gak usah pakai embel-embel superhero, maksud gue kayak action yang bener-bener action gitu. Nah ini maksud gue dia kan superhero nya membantu, bukan terlalu superhero action kayak Mr. Marvel. Jadi superhero kampung superhero gitu, yang membantu gua. Oh, kalau menurut lu pengennya superhero yang membantu gitu? Bukan soalnya secara teori, secara apa sih konsep dia menggunakan kayak unsur-unsur Indonesia. Dia membantu masyarakat, bukan secara kayak terlalu action banget melawan penjahat ini, sama penjahat ini. Ya memang dia melawan penjahat yang kekayaan itu, tapi lebih ke membantu masyarakat, misalnya kayak membantu apalah secara fisik. Oh ya kayak nggak usah embel-embel kayak kesambar geledek terus punya kekuatan super, maksud lu begitu? Oh kalau menurut lu? Menurut gua nih dari trailer yang gua lihat ini kayak short movie malah. Jadi ceritanya udah semuanya ketuang di trailer. Iya, jadi dari awal kita tahu ini awalnya dia abis kayak gini ternyata pasarnya dibakar, kampungnya dibakar gitu. Kayak alurnya maju. Seharusnya kalau kita bikin trailer kita kan harus bikin orang itu penasaran kan. Jadi kira-kira menurut gua nih saran gua bagusnya diacak. Adegan di belakang ditaruh di tengah atau adegan di tengah ditaruh di belakang. Emang trailer kan ada seninya sendiri. Ya ada seninya sih. Mungkin gua, secara trailer menurut gua ini kurang terkonsep kali ya. Bukan terkonsep, kurang kurang dimainin lah. Kayak misalnya aturan dia ngambil beberapa part yang bikin orang ini terusannya gimana? Ya gini benar. Ini gimana ntar jadinya nih? Kalau dia tiba-tiba harusnya tiba-tiba nolong orang kesambar geledek ya orang apaan sih? Gak jelas. Kalau dia tiba awal-awal nolong orang terus tiba-tiba di film dia kesambar geledek, ya itu kan orang nggak tahu. Makanya penasaran, gue pengen nonton nih jadinya. Tapi gini ya waktu itu gue pernah baca-baca ya kan. Jadi ada struktur dari trailer. Jadi pertama itu misalkan opening. Jadi maksudnya misalkan gini, Asia Man doang tulisan misalkan. Nah, terus orientasi itu adalah pengenalan karakternya. Misalkan ada Atta Halilintar, ada pemerannya yang ini, yang satu. Jadi pengenalan dulu sifat-sifatnya. Habis itu kayak breaknya itu masukin baru unsur-unsur filmnya, kayak misalkan dia action komedi atau action full atau kayak gimana. Nah baru di akhirnya itu bener-bener bagian yang emang klimaks dari filmnya. Jadi itu orang tuh dia nggak tahu penjahatnya siapa, alurnya kayak gimana, tapi klimaksnya dia udah tahu. Jadi gue pengen nonton gitu. Jadi ada orang tuh konsepnya ngelihat sebenarnya. Klimaksnya jadi penasaran ya. Iya karena klimaks. Gitu. Iya karena klimaks. Ya ini juga ada sih klimaksnya yang penjahatnya nyuntikin itu tuh. Ya nyuntikin. Nah terus tiba-tiba dibakar itu bikin orang penasaran. Ya. Tapi yang di terakhirnya gue sayangnya. Apa tuh yang terakhir?
yang kayak dia tiba-tiba pakai yang tiba-tiba ganti baju. Oh, jadi baju superhero terus lawan itu. Aturan itu jangan dimasukin dulu menurut gua. Bahkan Gundala juga gitu ada pas gantian bajunya itu. Ya Gundala ya emang kalau dia kan dari awal udah digituin. Jadi dari trailer lah. Trailernya emang dia pakai baju yang itu. Oh, maksudnya dari screen ini ya. Apa sih? Tapi kalau misalkan nggak dikasih kostum superhero, kan biasanya nonton superhero itu kan Iya anak-anak. memang. Ya untuk ada kostum tapi lihat aja depan ini. Maksudnya dari covernya dia nggak pakai iya, kostum. dari nggak cover pakai aja. kostum. Harusnya kalau mau ada kostum, covernya juga kostum gitu maksud lu. Maksud gue gitu. Kalau emang dari awal kostumnya begini, ya harusnya begini aja. Mungkin niatnya dia pengen bikin orang-orang penasaran kali mau kostumnya. Ya justru kalau penasaran sama kostum aja jangan dimasukin ke trailer dulu. Orang pasti bakal kaget kalau kenapa ada kostum. Ya itu pemikiran dari direkturnya mungkin. Kita nggak tahu ya direkturnya punya pikiran Ya, gimana. kita nggak tahu tapi kalau Kita menurut gua belum sih, nonton fullnya. Ya, karena belum nonton fullnya, tapi bagus kayak tadi kayak Pak Said bilang. Jadi dipakein bajunya jadi kayak ada simbol gitu loh, kayak Spider-Man. Oh, Spider-Man bajunya kayak gini. Iya, jadi kayak dari awal tuh harus udah kayak. Jadi udah ada simbolnya. Benar. Oh, Asiaman bajunya kayak gini. Kecuali kalau misalnya dia udah main di film hero lain, kayak misalnya ada muncul di Gundala, dia udah pakai kostum. Ya di sini kalau mau apa covernya apapun ya bebas, karena orang udah tahu oh dia pakai outfitnya kayak gini. Maksudnya kostumnya yang mencirikan dia Asiaman. Tapi kalau menurut gua sih bagusannya emang full action. Jadi gak usah ada embel-embel superhero-nya. Jadi kayak khusus adegan berantem aja kayak normal. Lo kayak film The Raid kan? Nah, mirip-mirip sama kayak film The Raid. Harusnya Tapi, sih keren kayak gitu. Kalau kayak gitu judulnya gak masuk. Bukan Asiapman lah. Judulnya masa Asiapman? Enggak, maksudnya kayak Ya, maksudnya konsepnya kan lebih baik gitu menurut gua. Konsep dan judul. Konsep filmnya. Konsep filmnya, Gak usah ada judulnya. superheroan lah. Kayak film The Raid gitu kan lebih dapet ya. Oh, Tapi jadi nggak kembali usah lagi ke pakai sutradaranya. Ya mungkin sutradaranya, direkturnya. Iya, Kita nggak tahu otak otak. Halilintar ya. Mungkin Ya. dia pengen bikin cerita yang kayak action gitu superhero biar kalau dilihat sama anak-anak kayak ih Asiapman lewat gitu pakai mobil Asiapman. Asiaman, Asiap gitu kan. Asiap. Gak ngerti lah, gak ngerti. Gimana Gitu udah lah. selesai kita semua? Udah deh. Ya, segitu aja. Oke, Gitu segitu aja aja. pendapat dari kita. Yo, kita nanti kalau ada filmnya udah keluar, kita akan review lagi. Kita akan Review lagi. nonton fullnya. Kita nonton fullnya. Ya Segitu gua aja dari review kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe dan Jangan juga lupa. follow Instagram kita ada di bawah. Ya, ada di bawah. Ada di bawah, ya. Gua nggak akan edit kemarin karena capek. Oke, sampai jumpa di next see you in the next video. Kita. Bye-bye. Dadah.